Indonesia tidak hanya kaya akan beragaman warisan tradisi teknologi pembuatan perahu. Di masa lalu, bangsa penduduk Kepulauan Nusantara juga pernah menjadi bangsa bahari yang berjaya. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu bahwa orang Jawa pernah membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Kapal tersebut disebut jung, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Jung Jawa ada sejak abad ke-8, pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Sebagaimana ditulis filolog Jawa Irwan Joko Nugroho dalam bukunya Majapahit Peradaban Maritim, jung Jawa adalah kapal besar yang pada zamannya biasa digunakan untuk mengangkut aneka komoditas perdagangan sampai seberat 2.000 ton. Mengutip saudagar, penjelajah, dan penulis Italia abad ke-15 Niccolò da Conti, jung Jawa ini besarnya 4-5 kali Flor de la Mar kapal Portugis terbesar pada masa itu. Berdasarkan catatan Duarte Barbosa, pejabat pemerintah India Portugis abad ke-15, jung Jawa digunakan untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Barang dagangan yang dibawa adalah beras, daging sapi, kambing, babi, bawang, senjata tajam, emas, sutra, kamper, hingga kayu gaharu. Pada masa itu, penjelajahan bangsa-bangsa Nusantara mencapai masa keemasannya. Sebab, hampir semua komoditas rempah-rempah dari Asia bisa ditemukan di Jawa. Kabupaten Indramayu selain dikenal lumbung padi, juga disebut sebagai penyumbang produksi ikan laut terbesar di Jawa Barat yang menggunakan banyak kapal dan perahu berbagai macam ukuran. Kondisi itu pun mempengaruhi kebiasaan dan keahlian masyarakat. Pagi yang suasananya AC mencoba mengamati aktivitas pembuatan kapal baru di sepanjang Kali Prajagumiwang Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu. Di sepanjang daerah aliran sungai, Das, Kali Prajagumiwang yang selama ini dikenal sebagai lokasi pembuatan kapal atau perahu nelayan dengan ukuran besar di atas 100 gross ton, gigaton. Dalam membuat satu unit kapal ukuran besar yang bobotnya di atas 100 gross ton memerlukan kehadiran tukang kayu atau tukang pembuat kapal sekitar 12 orang hingga 20 orang. Moda transportasi air ini merupakan bentuk teknologi yang diciptakan oleh manusia sebagai usaha adaptasi untuk menghadapi tantangan alam berupa berbagai bentuk perairan. Ini menyangkut segala sesuatu yang dibuat sehingga mampu mengapung, mengangkut manusia dan bawaannya, serta dapat dikendalikan ke tempat yang dituju. Ini namanya kepala tuh, serang kepala tuh, kayu yang gede tuh berdiri. Ini, yang gede. Iya, yang gede ini. Perahu-perahu ukuran besar dan sedang dibuat dan balok-balok dan papan yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membentuk rangka dasar perahu. Dinding perahu dibuat dari papan-papan yang dilengkungkan dan dilekatkan pada bagian luar rangka itu. Alat untuk melekatkan dinding perahu ada dua macam, ada yang menggunakan paku besi dan ada pula yang menggunakan pasak bulat panjang yang dibuat dari kayu keras. Perahu papan terdapat dalam macam-macam bentuk dan ukuran. Perahu-perahu sope, sampan, jegong, tembon, mayang, kolek, lete, janggolan, pencalang, pinisi, lambo semuanya adalah perahu papan berkerangka. Kerangka dasar sebuah perahu papan adalah lunas dan gading-gading. Lunas dibuat dari balok kayu keras seperti jati atau merbau dengan ukuran panjang 5,50 sampai 6 meter, lebar 15 cm, tebal 12 cm berbentuk 4 persegi panjang dipasang membujur pada bagian tengah dari dasar perahu. Di samping kiri dan kanan terdapat papan-papan pengapit lunas, dan maludan kiri dan kanan. Gunanya lunas adalah agar perahu jangan terbalik, jangan terlalu oleng atau hanyut jika mendapat angin dari samping. Gading-gading adalah kerangka penyokong badan perahu. Tempat guling-guling. Berapa lama bikin itu, Pak? Ya, 1 minggu. 1 minggu ya? Bahannya apa aja, Pak? Besi. Besi. Ya, kalau bagus mah pakai stainless. Gading dibuat berbentuk melengkung seperti huruf U. Bentuk dan ukuran besar badan perahu ditentukan oleh gading.
Perahu berukuran sedang biasanya menggunakan 10 gading dengan ukuran berbeda-beda menurut letaknya. Sebuah gading biasanya berukuran lebar antara 8-15 cm dan tebal 10-12 cm. Jarak antara satu gading dengan yang lainnya sekitar 60-70 cm. Badan perahu berupa dinding papan yang dipasang di kiri dan kanan lambung perahu. Atasnya kali ya? Iya, atasnya. Ini kan masangnya di bawah. Ini namanya apa ini? Itu pangklu kayunya tuh. Pada bagian haluan dan buritan, dinding papan itu berbentuk melengkung. Untuk melengkungkan papan itu, para tukang memanggang papan-papan di atas api dan bagian yang akan dilengkungkan diberati dengan batu besar selama beberapa jam sampai papan itu cukup bengkok. Pemasangan dinding perahu dilakukan oleh 2-3 orang tukang dengan cara terlebih dahulu menempelkan papan pada gading apabila telah cocok letaknya, lalu dibor untuk dipaku atau dipasang pasak dari kayu. Ini udah naik, namanya pementing. Sini. Pementing. Sampai sini ke atas. Alatnya apa bolongnya namanya? Iya, ini pakai mesin. Pakai bor ya. Kalau siku itu dari besi. Besi juga. Ini kalau udah jadi di sini kotak-kotaknya dalamnya. Apanya? Busa. Ini busa. Busa ini. Ini ada busanya di dalamnya. Apa guna busa ini? Untuk apa? Biar esnya nggak keluar awahnya. Oh ini untuk pengesan. Pakai freezer. Nanti semua keliling dikasih ini semua. Kasih busa. Bukan lem itu Pak. Bukan, busa itu tempatnya. Kalau busanya dari mana belinya? Di Tegal. Di Tegal. 1 kilo 40.000. Sekilo. Ini bisa habis berapa kilo semuanya? Ya, itu berapa setnya? 7 set. 7 set. Ya kali itu berapa ya? Itu bisa dicampur apa? Satu sama. Cuman ada yang hitam, ada yang merah. Dicampuran apa tuh? Campurannya sama itu. Cuman ada yang bening, ada yang merah. Ini empatnya nih. Mas. Dulunya mah ya, bukan cair. Berapa lama tuh Pak? Ya 1 minggu. Terus sampai sini ya sampai 1 bulan lah sampai sini nih. Sampai sini 1 bulan. Nah, terus sampai sini 14 hari atasnya. Terus pasang tulang-tulang dulu. Tulang-tulang. Bukan di kayu juga. Nah, semua kayu. Cuman itu aja mesinnya. Nah, terus habis ini ya bikin dek buat tempat itu, tempat busa, tempat jaring, tempat apa itu. Terus itu ngembangin itu guling-guling mesin tuh, pakai as. Asnya di mana? Asnya ada di situ. Tinggal ngelubangin aja, ya di belakang tuh Pak. Ya udah. Mesinnya pakai apa Pak? Mesin apa Pak? Mesinnya pakai Mitsubishi 8 silinder, tapi ini pakai 10 silinder. Puso gitu Pak ya? Iya. Pakainya 10. 10 silinder untuk ukuran berapa ya? Ukuran 21,5 panjang lunas. Panjang lunas. Ini namanya paku kapal. Ya, baru kapal. Terus setelah bikin dok kepalanya bikin ini landas apa? Kenapa? Tadi udah masuk
mesin, terus apa lagi prosesnya? Ya pakai pasang itu atap, pakai itu gubuk, terus pakai itu ya setir, jangkai namanya. Budi. Iya, budi. Pakai ada sini. Oh, sampai sini, sampai sini. Panjang kipasnya. Pakai produk mana Pak kipasnya? Hah? Pakai buatan mana kipasnya? Buatan Tegal. Buatan Tegal ya. Oh, buatan Tegal. Ya udah ada kipas. Sini pasang kemudi, setir. Di sini nih. Setir. Pasang setir sini, terus ininya di sini. Pakai besi juga. Besi. Besi. Berikutnya apa Pak? Proses berikutnya setelah pasang ini pasang apa lagi? Pasang bagian dalam, pasang itu blister. Ini kalau sebelum ke sana kalau mau ngedempul ini berapa lama nih beres semua? Ya, cuma setengah hari, berapa? Setengah bulan. Setengah bulan ya. Tempur. Perlu berapa pekerja Pak untuk ngedempul ini semua biar nggak bocor Pak? Ya tiga orang. 3 orang ya. Kalau orang sini sih, kalau kuning katanya tuh. Kalau orang sini, kalau saya nggak tahu mah, kira. Kira ya? Iya. Ini apa nih? Ini mergo. Oh, mergo. Mergo. Yang dari Papua ya? Iya, dari Papua juga. Kalau mengkira dari sini ya? Dari Nggak ada. Sini mah cuma adanya jati. Jati atau kecil. terakhir kali pakai kayu jati tahun berapa Pak? Ya, sejujurnya habis kayu jati aja. Tahun 89 pakai kayu ini. Dari segi kekuatan jauh ya Pak? Jati dengan mergo ya? Jauh. Lebih kuat ini. Dulu tuh karena biasa pakai jati terus pindah ke merbau itu karena apa Pak? Berpindah? Jatinya nggak ada. Atau harganya memang Enggak ada. Oh, nggak ada. Kecil kan jatinya. Kecil jatinya. oh dulu dapat jati dari mana Pak? Ya, dari sini juga, dari pegunungan, dari Roban. Iya. Ya jatinya ada, cuman harganya 10 di atas. 10 juta ke atas. Kalau ini kan 7 juta. Seperti itu. Jadi kalau buat kayu ini perlu berapa kubik kayu Pak? Ini butuh 140 140 kubik. kubik. Kalau dihargakan berapa tuh Pak? Hah? Kalau dihargakan berapa 100 itu harganya? Ya kali 7 juta aja. Ya hampir saen. Oh itu Pak ya. Kalau digambarkan kelintas Pak, ketika mau bikin kapal itu, berarti juragan memesan bahan dulu kayak kayu segala Iya, macam ya. pesan bahan dulu, terus beli itu baut-baut, beli paku, beli kulit kayu ini namanya. Nih, kulit kayu, kayu itu bahannya buat dolken tuh Pak. Iya, iya. Kayunya bal dolken. Ini kulitnya. Kulitnya namanya gelam. Oh, belang. Ya, gelam. 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 Namanya gelam. Kayunya mah cuma segini apa? Buat rumah tuh. Kayu apa? Gelam. Oh, kayu gelam. Iya. Oh. Yang kan kulitnya tebel. Tapi galinya cuma segini. Ya, buat rumah tuh dolken-dolken. Dolken ya. Itu buat apa? Ini buat nih. Oh, nempel tak? Ya, nempel dicet di
semuanya siap itu berapa lama itu? Ya enggak lama, cuman setengah bulan. Setengah bulan. Nah, terus Pak, setengah bulan persiapan, terus Bapak mungkin kan mengumpulkan anggota Bapak ya? Untuk Apa udah standby? oh ada timnya Pak? Timnya Bapak punya tim berapa orang Pak? Dalam satu tim Pak? 14. Itu tetap ya Pak? Iya tetap. Udah berapa kapal Pak yang Bapak bikin sama teman-teman? Ya, sejak kecil ya nggak kaitungin. Enggak Dari kayak perahu kecil, gede. Nah, sekarang sampai bisa gede segini. Ya. Sisa kecil. jadi kapal mirip satu juragan atau beberapa Ya, yang lain banyak. juga? Bukan satu juragan, tapi banyak juragan. Banyak. Juragan. Mulai dari yang paling kecil memang berapa GT Pak? Bikin Bapak? Ya tahu berapa gitu, cuman 3 meter. Ada juga yang kecil Meternya ya, Pak? ya tuh di sono banyak. Sampai yang paling gede berapa GT Pak? Ini 85. 45 ya. Kayaknya Ini anggota Bapak orang sini semua Pak? orang sini semua. Tapi orang sini banyak yang di Tegal, manggil tukang dari sini. Juana, Gitu ya? Kalongan, Iya, iya. banyak. Jakarta juga ada. Ya orang sini semua. Satu kampung. Itu biasanya cara kerjanya di borongan misalnya dalam 2 bulan selesai atau harian aja Pak? 5 bolongan. Borongan. 1 meteran ini, 1 meter 6.500.000 panjang lunas. Lunasnya ya? Iya. Kayak bengkile lunasnya Pak. Iya, lunas. Lunas. Patok, pantat. Ini patok. Patok. Patok, ini pantat ya? Pantat. Pantat. Ini bawahnya apa aja? Ini pelat sepatu. Oh, ya ini lunas. Lunas ya, itu ya? Lunas, patok, pantat. Lunas, patok, pantat. Nah, iya sepatu. Ini pelat sepatu. Buat ini kemudi. Harus dudukan kemudi. Atas. Sepatu ya. Ada contoh desain. Umur 14 tahun juga muda. Nah, di tim Bapak itu kan ini 15 orang ya Pak? Itu umumnya ahli apa aja tuh Pak? Mereka bagian apa aja gitu? 15. Harian. Anggota tuh. Ada yang bagian ngecat, bagian motor. Enggak, bukan. Bagian ngecat lain lagi. Anggota saya nih bukan anggota tukang kayu. Oh, khusus tukang kayu ya Pak? Khusus tukang kayu. Konstruksinya Pak ya masang? Ini bagian ini ya masang ini, masang paku. Ini makoni, ada lagi. Kalau saya mah ya bikinnya itu melekentong kayu aja. Namanya itu kayu panggang. Sekarang mah udah berhenti ngelutnya, nanti bikin bagian dalam dulu. Habis dalamnya itu bakar kayu lagi. Jadi dari semua pekerjaan itu Pak, bikin konstruksi dari kayu itu yang paling sulit itu bagian mana Pak? Nah, kalau saya mah cuma sulit ya yung kayunya gede-gede aja itu. Nggak ada yang sulit. Enggak ada ya? Ya cuman kayunya gede-gede jadi berat. Tapi bagi saya mah nggak ada yang sulit. Karena udah bisa sih. Iya, iya. Ya, kalau masih belajar ya emang sulit. Nah, kalau bagi saya mah nggak ada yang sulit. Cuman yang kayunya gede-gede aja. Nah, ini sekarang. Anak Bapak ada juga yang kelihatannya Ya, bocor naboknya. Iya, bocor. Ini kran. Kran diesel ini? Iya, kran diesel. Ya, sampai 1 hari bisa jadi es. 1 hari.
kalau pendingin es kuat Ya, berapa lama ya. Pak? Ya, kalau itu ya cuman lama 1 bulan. Ini namanya busa. Plastik. Bangkunya pakainya api. Mari. Kita angkat joplang dulu gini. Kalau kayak gini panasnya bukan main. Iya Pak. Ingin tulung atau apa ya tinggal begini aja deh, panasin pakai api. Gitu. Iya. Jamin Pak ya. Nah, ya cuma 2 jam kalau banyak kayu. Banyak. Bersih Pak. Air bersih untuk masak, untuk minum di sini. Itu bawa bekal atau ngambil dari bawah? Bawah. Diproses gimana? Ambil airnya, air bersihnya dari mana Pak? Oh, dari tangki. Dari tangki. Dari Oh, pembuangan, ya. bawa dari Dari tangki. Oh dari tangki. kira diolah dari bawah. Ah, Berapa banyak Pak masukinnya biasanya Pak? ya 2 tangki. 2 tangki ya. Tangki. Ini masih belum dipasang ini pipanya. Ini pipanya nanti pasif semua dalam. Ini untuk pengering ya? Ya untuk pengeringan. Sini. Kalau udah sini ya pindah sini. Terus sampai muat penuh semua. Freezernya berapa biji Pak? Nah, pengeringnya 1 2 pengeringnya Pak. 1, Freezernya 4. 1, 2, 3, 4.